Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar dari mahasiswa PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswa semester 3. Di sini saya bersama Ustadz Khairik Iskandar yang nantinya akan berbincang tentang moderasi beragama. Temanya moderasi beragama. Ini sebelumnya saya perkenalkan Ustadz Khairik Iskandar, ini salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Madani yang berada di wilayah Gunung Pati, Semarang. Beliau lulusan dari Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Alhamdulillah, ini sudah bersama saya. Ya, di sini kita akan berbincang tentang moderasi beragama, dan sebelumnya saya pribadi mau tanya dulu, apa sih itu moderasi beragama? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab sesuai dengan cara pandang saya, yang mana moderasi beragama tersendiri kita lihat dari kata moderasi. Moderasi berarti itu jalan tengah, yang mana bisa kita tilik secara arti gamblangnya itu adalah secara netral. Jadi kita berada di tengah-tengah suatu agama. Untuk moderasi agama tersendiri, kita hidup untuk bertoleransi. Ya, kembali lagi ke moderasi, yaitu tentang jalan tengah. Berarti kita harus saling toleransi terhadap agama apa saja. Kita telik di Indonesia yang merupakan agama secara berdampingan, ada 6 agama yang kita ketahui begitu. Nah, berarti kita berada di tengah-tengah ya, netral ya. Nah, itu ada prinsipnya enggak ketika kita ada. Prinsipnya ada 2, yaitu adil dan berimbang. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah agama, bagaimana kita bisa adil, bagaimana kita bisa imbang. Kita bisa mengikuti sesuai dengan yang ada. Misalnya kita di mayoritas agama, berarti kita harus adil. Kalau kita di minoritas, berarti kita harus imbang. Imbang dengan apa yang seharian kita lakukan dan apa yang kita harus ikuti dengan agama yang ada di situ, tanpa harus masuk lebih dalam. Sekarang kan kita bicara moderasi beragama, jadi ini ada kaitannya dengan di negara kita, di Indonesia. Itu kan negaranya agamanya banyak ya, bermacam-macam. Ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, Buddha, dan lain sebagainya, Konghucu. Itu bagaimana sih agama di Indonesia sendiri itu bisa rukun kayak gitu, gimana konsepnya? Karena kembali lagi kepada prinsip moderasi beragama atau prinsip agama yang moderat, yaitu adil dan berimbang. Maka kita lihat di Indonesia itu sangat-sangat bersebelahan tanpa adanya memandang ini agama ini. Jadi kita harus tidak usah dihiraukan agama ini. Nah, makanya kenapa tadi kembali lagi kok bisa saling membantu bahkan tidak seagama, karena kembali lagi tadi sesuai dengan prinsip agama yang moderat itu adalah adil dan berimbang, harus bisa menyesuaikan. Adil terhadap agamanya, harus mengimbangi terhadap agama yang lain begitu. Nah, terus di Islam sendiri kan bagaimana tuh cara mengamalkannya? Apakah ada dasarnya kita bertetangga dengan agama yang berbeda itu? Ada Di apa dasarnya? di akidah kita yang kuat ya, kita harus berpedoman pada Al-Quran, bahwasanya kita tidak harus menjadi agama tersebut untuk saling bertoleransi. Jadi dengan agama kita sendiri kita bisa membantu apa yang kita bisa, tidak menjadi agama tersebut. Jadi kita sudah ada pedoman Al-Quran dan Hadis, sudah sangat jelas di situ, tanpa harus masuk ke agama yang lain. Ya, terus kita mengambil dari surat Al-Kafirun itu bagaimana kolerasi menurut pandangan yang seperti apa ini Al-Quran Al-Kafirun ini? yang kuliah ayul kafirun. Oh, yang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Maksudnya gimana itu? Iya, tadi kembali lagi ketika ada perayaan, saya sendiri sebagai yang beragama Islam, ada peringatan hari besar, banyak sekali, ada Idul Fitri. Saya sebisa mungkin
tidak sampai menyakiti hati tetangga saya yang mungkin beragama non muslim. Jadi kita sebisa mungkin tadi kembali lagi kepada harus mengimbangi ya. Ketika nanti di agama tersebut ada perayaan, bisa kita lihat ada hari Natal, kita hanya cukup mengikuti saja tanpa berfoya-foya dan lain sebagainya, hanya mengikuti tanggalnya saja. Oh, itu hari Natal gitu. Ya, begitu ya. Mengapa kok Indonesia sangat indah dengan Sangat indah. keberagaman agamanya ya. Mungkin ya salah satunya kita menganut di pemerintah juga. Ya, pemerintah. Dasarnya adalah Pancasila. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, menanggapi di kasus atau peristiwa Palestina, Indonesia itu bagaimana responnya ketika melihat agama Islam dibegitukan? Kalau yang melihat beredar, video-video beredar, kabar-kabar beredar, sebagaimana kita orang Indonesia yang merupakan sejarah kita menilik lagi yang mengatakan atau mencanangkan Indonesia merdeka terlebih dahulu oleh Palestina. Maka dan kita bukan hanya melihat itu, kita melihat sebagai orang Islam di sanalah kumpulnya para rasul, para nabi sesuai dengan yang Allah ada di Quran ya, yang mana juga salah satu tempat suci untuk umat Islam. Maka dari itu kita untuk melihat kasus itu sangat-sangat prihatin. Sekarang bukan masalah mengenai agama, tapi masalah kemanusiaan. Jadi baik agama Islam maupun yang lainnya, seharusnya kita harus pro ke Palestina. Jangan sampai kita sedikit rasa ke Israel, karena di situ kita lihat banyak bukan hanya anak-anak kecil yang menjadi korban, tapi warga sipil, tenaga kesehatan, para relawan juga menjadi korban. Begitu. Oh iya, berarti itu ya. Kemungkinan besar kan Indonesia banyak agamanya, itu apakah semuanya mendukung atau gimana? Apakah dari Islam atau dari agama lain? Kalau kita melihat dari moderasi beragama, itu akan melihat dari sekarang untuk parahnya, itu mereka akan mendukung walaupun bukan Islam. Kalau melihat dari kemanusiaan, tanpa ada melihat agama, tanpa ada omongan, mesti akan bertindak langsung. Jadi kita kembali lagi untuk masalah moderasi beragama, yang mana kita lihat untuk Palestina ya, kita memang harus lihat dulu, jangan dari agamanya melainkan kita sebagai manusia. Seperti itu ya, jadi begitu penjelasan dari moderasi beragama sekilas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hairul Nandar. Kita lebih kepada bagaimana menjalani agama masing-masing dan tetap berjalan dengan baik, damai, dan tidak ada peperangan seperti yang terjadi di Palestina. Dan alhamdulillahnya Indonesia adalah negara yang beragam agama dan berjalan sesuai keyakinan masing-masing. Begitu, mungkin terima kasih banyak atas informasi dan penjelasan dari Ustadz Hairul Nandar. Semoga diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Amin amin. Sekian, terima kasih, cukup dari kami. Alangkah lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan tutur kata. Saya tutup dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.